Kematian para leader Apodeti selama bulan Agustus dan September 1975. Halo hai sahabat Sentroleste, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Di kesempatan kali ini, CL akan menampilkan kisah nyata dari perang dingin antara Partai Apodeti dan Fretilin setelah Fretilin kembali menguasai teritori Timur Leste pasca kudeta yang dilancarkan oleh Partai UDT dan Apodeti pada 11 Agustus 1975. Hanya menjelang beberapa hari, Fretilin kembali menguasai perang saudara itu, sehingga partai yang diduga menganut ideologi komunis itu mampu menangkap para leader integrasionis Apodeti dan UDT sampai dipenjarakan, dan ada yang dibunuh secara tidak kemanusiaan dan tidak melalui pengadilan. Untuk memperingati masa-masa sulit yang penuh tumpah darah itu, CL telah merangkum sejumlah data dan fakta yang diceritakan oleh seorang anak integrasionis kedua generasi Partai Apodeti yang merepost kisah sedih ini di akun FB-nya. Artikel itu sendiri diambil dari catatan John Martin, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan, penanggung jawab dan penyiar program radio Apodeti. Apa saja cerita itu? Berikut ini adalah ulasannya. Di Dili sampai saat itu tidak terjadi apa-apa terhadap para leader Apodeti. Namun di daerah pedalaman provinsi sejak bulan Agustus, Fretilin mulai menangkap para sekretaris, para delegado, dan subdelegado Apodeti dan memasukkan mereka semua ke penjara. Bahkan mereka telah membunuh beberapa tanpa kesalahan, seperti di Same pada tanggal 31 Agustus 1975 telah ditembak mati Sekretaris Regional Celestino Tillman di Bonaro Ayasa. Liura Auba juga bernama Celestino Gomez di Talo, Ermera. Delegado Regional Antonio Soares di Dili, seorang motivator bernama Augusto Metan, dan banyak lagi di Sayentaro Provinsi. Penangkapan umum semua orang Apodeti di Timur dan khususnya di Dili pada tanggal 4 Oktober 1975 sejak jam 5 pagi. Begitu mentari baru bersinar di kota Dili, seluruh kota dan daerah pinggirannya dibanjiri oleh milisi bersenjata yang memasuki setiap rumah untuk menangkap semua anggota, para delegado dan para pimpinan Apodeti yang dibawa dengan truk ke gedung Museum Dili. Dari semua titik kota telah ditangkap semua anggota Apodeti dan dibawa ke dalam Museum Dili. Baik yang lansia atau yang cacat maupun yang dewasa, semuanya dipaksa dibawa ancaman senjata oleh para milisi Fretilin. Pada hari itu, tanggal 4 Oktober 75, seluruh gedung Museum Dili telah dipenuhi lebih dari 600 orang anggota Apodeti yang dikumpulkan hanya dari kota Dili. Selanjutnya saya akan soroti cara bagaimana Fretilin memperlakukan secara kejam para tahanan dan penderitaan yang telah diterima oleh para tahanan dari para kamarada Fretilin. Penderitaan yang telah dialami di penjara. Menyangkut soal penderitaan yang telah dialami para anggota Apodeti di penjara, saya tidak akan menceritakan mendetail dalam laporan ini, karena ada banyak anggota yang lolos yang telah menulis tentang penderitaan mereka. Atau silahkan baca momen pahit di hutan Timur dan Eyewitness, kesaksian. Namun saya akan menulis tentang yang saya lihat, mengalami dan menderita di penjara-penjara Fretilin sejak 4 Oktober sampai 7 Desember 1975, baik yang pada hari itu diselamatkan maupun yang dibawa ke Aileu, Maubisse dan Same, di mana bagian besar para pimpinan dan anggota aktif semuanya dibunuh di luar batas peri kemanusiaan. Sebagaimana telah saya katakan di atas, pada tanggal 4 Oktober 1975 telah dimasukkan ke Museum Dili lebih dari 600 anggota Apodeti di Dili dan daerah pinggirannya. Di antaranya para pimpinan pendiri delegado dan anggota. Makanan sehari-hari di penjara disuplai oleh keluarga masing-masing tahanan.
Fretilin setiap hari hanya memberikan 1 panci besar bubur yang dicampur dengan ubi jalar, singkong, dan sekali waktu sedikit daging, yang kemungkinan adalah sisa makanan atau mau bere. Dari tai besi, pintu-pintu penjara selalu dijaga dan diawasi oleh 1 peloton milisi bersenjata. Para istri tahanan yang membawa makanan untuk suami dan anak-anak di penjara diperiksa dan digeledah sebelum memasuki penjara. 5 hari kemudian, kalau tidak salah pada malam hari Kamis, menjelang tanggal 10 Oktober 1975, 1 kelompok anggota Fretilin yang bersenjata dan dipimpin oleh Pedro da Costa dari Uato Lari, Leopoldo Hermenegildo Alves, dan banyak lagi yang saya tidak ingat betul, memasuki penjara sekitar jam 2 subuh dan memanggil leader-leader berikut: Jose Fernando Osorio Suarez, Arnaldo dos Reis Araujo, Jose Antonio Bonifacio dos Reis Araujo, Abilio Caldas Manuel Jacinto Suarez, Joao Martins, Abilio Osorio Suarez, dan beberapa pimpinan lagi, sejumlah lebih dari 10 orang, dan memerintahkan mereka untuk keluar dari penjara menuju markas besar jam itu juga. Namun seluruh personil penjara bereaksi keras dan tidak mengizinkan anggota Fretilin itu untuk membawa para leader mereka keluar dari penjara, karena mereka tahu benar bahwa para anggota Fretilin itu mempunyai niat jahat untuk membunuh mereka malam itu. Terjadilah pertikaian hebat antara kelompok Fretilin bersenjata itu dan 500-600 tahanan yang memilih mati bersama para leader mereka. Malam itu, daripada membiarkan mereka keluar dan dibunuh terpisah di luar. Setelah lebih dari 20 menit pertengkaran, para anggota Fretilin itu merasa tidak berani untuk membunuh kami. Lalu mereka meninggalkan kami dan keluar. Inilah kali pertama Fretilin mencoba membunuh tanpa bersalah para leader Apodetti, namun tidak terlaksana niatnya karena reaksi keras dari 600 tahanan. Selama jangka waktu dari 4 Oktober sampai akhir November 1975, para tahanan anggota Apodetti di museum menerima makanan dan bahan kebutuhan pokok 3-4 kali setiap minggu dari susteran dan pastoran di Dili atas perintah Uskup de Jose Joaquim Ribeiro, yang juga selalu mengunjungi para tahanan. Pada tanggal 13 Oktober 1975, datang ke penjara Museum Joao de Oliveira didampingi oleh Leopoldo Joaquim, Alarico Fernandes, dan sekelompok serdadu bersenjata yang membawa daftar umum para tahanan Apodetti, di mana sudah ditandai dengan tinta merah nama-nama 15 leader Apodetti yang dianggap berbahaya dan segera harus dibunuh. Kemudian Joao de Oliveira, pimpinan umum penjara Fretilin di Dili, mulai memanggil ke-15 nama yang sudah ditandai tersebut dan memerintahkan mereka untuk segera naik ke atas truk Moniz da Maya yang telah disiapkan untuk itu di pintu museum. Ke-15 nama yang tertanda tersebut karena dianggap oleh komando Fretilin sebagai anggota-anggota partai yang berbahaya dan tak dapat dibelokkan pendiriannya, akhirnya dibawa ke Aileu untuk disiksa dan dibunuh. Mereka adalah 1. Arnaldo dos Reis Araujo, Presiden Apodetti. 2. Jose Antonio B.R. Araujo, Sekretaris Administrasi Intern dan pengawas suara program radio Apodetti. 3. Joao Martin, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan, penanggung jawab dan penyiar program radio Apodetti. 4. Antonio Freitas Parada, bendahara dan akuntan Komite Sentral. 5. Herminio da Costa, anggota Sekretaris Propaganda. 6. Abel da Costa Bello, pendiri dan anggota Presidium. 7. Maharus Alkatiri, anggota Sekretariat Propaganda. 8. Ernesto da Costa Almeida, anggota Sekretariat Propaganda. 9. Federico da Costa Almeida, anggota pendiri dan anggota Sekretariat Propaganda. 10. Jose Catarino de Melo Labut,
anggota Sekretariat Propaganda. Ke-11 Alexandre Lemos, anggota aktivis Sekretariat Propaganda. Ke-12 Luis Maria, anggota Sekretariat Propaganda. Ke-13 Abilio Osorio Suarez, anggota pendiri dan anggota aktif Sekretariat Propaganda. Ke-14 Casimiro de Asuncao Araujo, Sekretaris Urusan Politik Ekstern. Ke-15 Abilio Caldas, anggota aktif Sekretariat Propaganda. Ketiga nama terakhir tidak berangkat bersama dengan ke-12 lainnya pada hari itu karena alasan berikut ini. A. Casimiro de Araujo sampai tanggal 13 belum tertangkap oleh Fretilin ke Museum B. Untuk kedua, Abilio ditetapkan oleh Joao Oliveira, Komandan Umum Penjara, agar mereka tetap di Museum Dili dengan para tahanan Apodeti lainnya. Berjumlah lebih dari 500 orang dengan alasan bahwa mereka dua nantinya akan ikut juga ke Aileu. Setelah pembacaan nama-nama diperintahkan agar masing-masing mempersiapkan tikar, mantel dan pakaian seperlunya dan kemudian naik ke atas truk Monis Damaya yang telah siap di pintu penjara sebelah laut. Perintahnya segera dilaksanakan. Sungguh-sungguh susah menyaksikan saat perpisahan itu antara ke-12 yang akan dibawa ke Aileu dan yang lain yang tinggal di museum. Demikian hebatnya emosi saat itu sampai menggoyang hati beberapa anggota Fretilin Tolen yang hadir di situ, yang sampai menangis juga saat itu. Saya tegaskan hal ini karena para anggota Fretilin tidak pernah menangis di hadapan nasib sial orang. Bahkan sebaliknya mereka ketawa dan menikmati dengan girang melihat para anggota Apodeti yang menderita dan mati. Demikianlah kami dibawa pada hari itu ke Aileu, di mana kami hanya tinggal selama 9 hari. Waktu yang kami pandang sebagai yang paling lama dalam hidup kami. Tepat jam 3.30 saat kami berangkat dari Dili menuju Aileu. Selama perjalanan antara Dili dan Aileu kami semua merasa sangat putus asa. Karena sebelumnya kami telah mendengar cerita di Dili bahwa para tahanan anggota Apodeti yang menginjak Aileu tidak akan lagi kembali ke keluarga mereka, kecuali karena mukjizat eksklusif dari Tuhan. Itulah yang telah terjadi dengan kami setelah 9 hari kemudian. Jam 5 pagi tepat saat kami tiba di Aileu, di mana kami diterima dengan beribu-ribu caci maki, diludahi di muka, tamparan, tinjauan, dan tendangan serta segala macam pemukulan. Kami ke-12 orang itu betul-betul menjadi seperti kain gombal, dan para Unetim dan Fretilin saat itu betul-betul berubah menjadi setan yang mengambil rupa manusia yang namanya Maupire dan Fretilin. Begitu kami turun dari truk, langsung dihantam dan didorong secara brutal ke dalam penjara, di mana sudah ada lebih dari 700 tahanan yang merupakan wakil dan anggota Apodeti, kota dan sebagian dari Trabalista yang dibawa dari seluruh penjuru timur-timur ke kamp konsentrasi di Aileu, yang saat itu merupakan ibu kota Fretilin. Kami lewati malam hari tanggal 13 Oktober 75 di tengah 700 lebih tahanan di sebuah rumah yang dulunya merupakan gudang kopi para kolonialis. Pada malam itu kami tidak makan apa-apa, kami hanya minum kopi pahit yang disajikan oleh keluarga Verdial dari Ainaro, yang juga menjadi tahanan karena menjadi anggota UDT. Kami rebahkan diri di lantai dingin dan lembab, persis di sebelah drum-drum di mana para tahanan membuang hajat besar dan kecil, dan begitu penuh sehingga udara di ruangan itu sangat tercemar oleh bau tak sedap yang menyulitkan pernapasan. Di hari berikutnya, tanggal 14 Oktober 1975, kami dipindahkan ke penjara lain yang lebih sempit, di mana kami ke-12 orang itu disekap tanpa keluar dan tanpa bisa berbicara dengan siapapun, sama sekali tertutup dengan menunggu kematian. Makanan sehari-hari di Aileu terdiri dari 3-4 potongan singkong atau ubi jalar untuk pagi dan 4-5 sendok biji jagung utuh atau nasi untuk siang dan malam. Pada tanggal 19 Oktober 1975, jam 21, atas perintah Leopoldo dan José da Silva,
Komandan-komandan Fretilin di Aileu, kami 6 orang dari antara ke-12 itu, yakni Arnaldo dos Reis Araujo, Jose Antonio B.R. Araujo, Joao Martin, Jose Melo Labut, Eurico Lemos, dan Ernesto Ananias da Costa Almeida dibawa ke Kali Aisirimo. Sejauh dari kota sekitar 5 km, di Aisirimo kami dipukuli, disiksa dengan cambuk, kayu balok, dan gagang. Senjata sampai jatuh pingsan ke tanah. Tragedi ini diulang sampai 4 kali, yakni 3 kali di tanah kering dan yang terakhir di dalam air. Kali terakhir di dalam air ini adalah penyiksaan yang paling kejam. Setelah kita jatuh ke dalam air, para penyiksa menginjak dada kita sehingga dipertahankan di bawah air sampai air yang penuh lumpur dan darah itu memenuhi perut kita. Adegan penyiksaan ini hanya bisa berakhir pada saat salah satu dari yang disiksa bernama Joao Martins pingsan berat selama lebih dari setengah jam dengan tanda sudah mati. Karena perutnya sudah terlalu penuh dengan air lumpur, selain karena telah menerima sebuah pukulan dengan gagang senjata di titik lemah di belakang kepala. Dari situ, Komandan Pengadilan Maubere Lucas da Costa memerintahkan agar kami dikeluarkan dari air dan segera dibawa kembali ke penjara, dan dia katakan bahwa pada hari berikutnya adegan penyiksaan ini harus diulang kembali dengan ke-6 anggota ini sampai mati karena penyiksaan. Dia juga katakan bahwa kami hanya pantas mati dengan penyiksaan dan bukan dengan peluru senjata, karena kematian dengan peluru adalah kematian yang bahagia tanpa penderitaan, sehingga kami tidak pantas mendapatkan kematian itu. Sudah jam 2 subuh saat mereka membawa kami kembali ke penjara di kota. Kami masing-masing tidak dapat bergerak karena terkoyak seperti kain bekas, dengan seluruh badan penuh dengan luka dari kepala sampai kaki. Sampai kami tidak mampu mengangkat tangan untuk makan dan minum air panas. Kami tidur dengan spray dan mantel terlilit di badan sampai pagi. Namun mukjizat Tuhan telah terjadi. Berita sedih ini telah sampai di Dili melalui istri teman kami, Ernesto Almeida, bernama Georgina do Rosario Ferreira da Costa, yang pagi-pagi jam 6 telah menumpang satu kendaraan militer ke Dili dengan membawa sendiri baju suaminya yang terkoyak dan penuh darah, dan pergi langsung ke Uskup de Jose Joaquim Ribeiro untuk memberitahukan keadaan genting ke-12 leader Apodetti di Aileu. Dengan demikian, Bapak Uskup kemudian meminta kepada Komandan Umum Fretilin di Taipei, Rogerio Lobato, yang dengan memperhatikan pemerintah dan uskup, memerintahkan agar kami dibawa kembali ke Dili pada tanggal 22 Oktober 1975, di mana kami dipenjarakan di penjara Komarsa di Balide sampai tanggal 7 Desember 75. Kalau tidak ada Uskup de Jose Joaquim Ribeiro, kemungkinan tidak ada satupun dari kami yang selamat. Kami semua tertanam di Aileu, dan pemerintahan Timur Timur hari ini akan diserahkan ke tangan para leader oportunis dari UDT dan kota Trabalista. Inilah kebenarannya. Alasan-alasan mengapa mereka membawa kami ke Aileu adalah: A. Untuk mengungkap di mana tempat berfungsinya radio-radio Ramelau dan Lorosai. B. Apa artinya tanda-tanda hijau atau merah yang diumumkan oleh radio Ramelau dan radio Lorosai. C. Di mana dipersiapkan kontrak ketiga terhadap Fretilin. Tidak ada satupun dari kami yang dapat menjawab ketiga pertanyaan ini, sehingga kami nyaris mati tanpa dosa. 47 hari dalam penjara di Dili setelah kembali dari Aileu, 22 Oktober sampai 7 Desember 75. Di penjara Komarsa Dili kami tidak boleh berkomunikasi dengan orang-orang dari luar, kecuali pada hari Kamis dan Minggu, yakni 2 kali seminggu. Pada hari-hari kunjungan ini hanya keluarga yang boleh masuk, tetapi pengunjung harus menjelaskan dulu hubungan keluarganya dengan tahanan. Istri-istri para tahanan yang datang berkunjung digeledah sampai ke pakaian dalam untuk mengetahui apa mereka membawa senjata atau dokumen rahasia dari Indonesia. Tahanan-tahanan yang lain sekitar 400 orang maka dari dapur umum dengan bahan berupa biji jagung yang sudah dimakan ulat dicampur dengan daun pepaya dan kadang-kadang tanpa sayur.
namun dalam jumlah yang kurang untuk mengatasi lapar sehari. Kami yang ke-11 leader yang telah kembali dari Ai Leu tidak menerima makan dari dapur umum. Kami hanya menerima makanan dari setiap hari dari rumah atau dari keluarga masing-masing. Dan kebiasaan ini hanya berakhir pada tanggal 7 Desember 1975. Para tahanan Aphrodite di museum dalam jumlah sekitar 200 orang mendapat lebih banyak kebebasan untuk berbicara dengan keluarga. Mereka makan dari dapur umum dan dari keluarga. Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai tanggal 3 Desember karena pada tanggal 4 mereka dipindahkan ke penjara markas besar di Taipei, di mana mereka sepenuhnya disekap dan dikoyak di ruangan yang kurang luas dan kurang udara. Sebab di ruangan yang sama disekap lebih dari 1.000 tahanan, yakni anggota Aphrodite, UDT, Kota, dan Trabalista. Selama tanggal 4, 5, dan 6 1.000 tahanan lebih itu tidak makan dan tidak tidur sampai tanggal 7 Desember. Hari pembebasan para tahanan, namun pembebasan itu hanya kena 300 lebih tahanan di Komarsa Balide dan Komandan Polisi PSP. Pembebasan itu tidak sampai menjangkau para tahanan Malang di Taipei karena aksi pembebasan kekuatan kita tidak intensif di areal Taipei dan sekitarnya. Dengan demikian para milisi Fretilin di Taipei dan para pimpinannya dengan bebas telah mengambil keputusan untuk memusnahkan atau membunuh semua tahanan di dalam penjara. Namun karena ada permintaan balas kasihan dari para tahanan, Nicolas Lobato memerintahkan untuk dihentikan tembakan pembunuhan itu dan memerintahkan para tahanan itu untuk mengangkut masing-masing 1 kotak magasin peluru untuk dibawa ke Ai Leu melalui jalan hutan, menanjak dari Balibar sampai ke jalan Nova Dili. Di sana mereka bermalam dan hanya melanjutkan perjalanannya. Pada hari berikutnya tanggal 8 Desember 1975 dan tiba di Ai Leu pada sore harinya. Kala aksi penyerbuannya intensif di daerah Taipei, seperti di area Chai Choli, penjara Balide, Komando PSP, Baidao, dan titik-titik di tengah kota. Pastilah terselamatkan ke 1.000 lebih tahanan itu. Karena para anggota Fretilin berlarian tanpa komando, sehingga para tahanan mendapat kesempatan dan keleluasaan untuk meloloskan diri seperti di penjara-penjara yang lain. Tetapi karena tidak terjadi seperti yang kita harapkan, maka sekarang kita harus menanggung beban keluarga-keluarga yang ditinggalkan para tahanan yang malang itu, seberat apapun dan apapun yang akan terjadi ke depannya. Para tahanan, terutama para leader dan pimpinan Aphrodite, sebagian besar dibunuh secara kejam di Ai Leu mulai tanggal 12 sampai 13 Desember 1975. Yang lain-lain di Maubisse mulai tanggal 26 sampai 27 Desember dan masih tersisa kurang lebih 170 anggota dan pimpinan Aphrodite, termasuk Sekretaris Jenderal Jose Fernando Osorio Suarez yang dibawa ke Same pada tanggal 27 Desember 1975. Setelah pasukan kita Aphrodite yang sudah digabung dengan bersama TNI menguasai Ai Leu. Di Same, para tahanan itu hanya berada di sana sampai 31 Januari 1976, karena pada tanggal 1 Februari 1976 pasukan Aphrodite, UDT, dan TNI memasuki juga Same. Dengan demikian mulai tanggal 27 Januari 1976 para anggota Fretilin mulai membunuh para leader, pimpinan, dan anggota Aphrodite dalam jumlah lebih dari 140 orang. Sebelum masuknya pasukan kita di Same, Perdana Menteri Nicolas Lobato telah mengeluarkan sebuah keputusan menteri yang memerintahkan untuk memusnahkan seluruh anggota Aphrodite dan melepaskan semua anggota UDT, Kota, dan Trabalista. Dengan demikian banyak anggota Aphrodite untuk menyelamatkan diri harus bergabung dengan UDT dan berjanji bekerja sama dengan kekuatan Fretilin. Menurut keputusan menteri tersebut diperintahkan dengan keras agar secara berkelompok menuju daerah kelahiran masing-masing dan tidak boleh menuju ke pantai atau ke pasukan musuh untuk menyerahkan diri. Setiap orang yang kedapatan menuju pasukan pembebasan akan langsung dibunuh.
Bukti pelaksanaan keputusan menteri tersebut ialah bahwa para leader dan anggota APODETI tidak pernah muncul lagi, sedangkan yang dari UDT dan partai-partai lain mulai muncul kembali sejak Februari 1976. Demikianlah kisah sejarah yang dicatatkan oleh seorang tokoh APODETI, Joe Martins. Biar bagaimanapun, inilah sejarah yang tercatat di Timur Leste dari pengorbanan pihak APODETI. Meskipun para tokoh-tokoh dari Fretilin, UDT, APODETI Kota, dan Prabalista awalnya sudah saling mengenal sebagai saudara, tetapi demi kepentingan politik masing-masing untuk negeri Lorosai dan rakyatnya akhirnya saling membunuh satu sama lain. Sehingga terjadilah perang dingin yang sulit dilupakan, tetapi bukan berarti untuk dilanjutkan karena Timor Leste sudah merdeka. Mereka semua adalah pahlawan untuk negeri Lorosai, karena semua ingin kebaikan negeri ini, hanya saja tujuan dan ideologi yang berbeda-beda.